Ya kan? Mau lihat laut, mau lihat apa? Kamu mau lihat budaya Jawa di Yogyakarta, ada saudara-saudara kita yang bisa memainkan Iya, iya. gamelannya Jawa di beberapa titik di Sulawesi Tenggara ini. Iya, iya. Ya kan? Sehingga kita ini bisa utuh mewakili Sulawesi Tenggara, Indonesia. Indonesia. Dengan memfasilitasi saja bandaranya Sulawesi Tenggara. Iya. Ini kemudian dari bandara di situ, dia bisa lompat ke Kolaka, naik pesawat. Iya. Dia bisa lompat ke Kolaka dengan mobil. Dia bisa lompat ke Kolaka, ke Wakatobi dengan pesawat. Dia bisa menawi naik speed, naik kapal. Dia bisa ke Muna. Sudah itu dia mau pergi lompat di sana, dia bisa naik kuda. Iya. Kita, Lengkap, kita, Pak. kita ini paripurna potensi sumber daya alam itu. Ya, untuk kalau kita mau mainkan, menghidupkan itu. Kan hotel itu bukan pemerintah yang bangun, rakyat yang bangun. Iya. Ya kan? Kendaraan-kendaraan yang bisa mengantar ke sana, masyarakat sendiri yang bisa. Bukan disiapkan oleh pemerintah. Iya. Pemerintah fasilitasi saja, jamin ininya, kemudian sistem keamanannya, informasinya, Iya. semua ini bisa diberikan. Jadi jasa-jasa ini bisa hidup. Guide ini Sulawesi Tenggara, anak-anak itu bisa jadi guide sih. Iya, iya, betul. Dan banyak sekali sebenarnya. Dia memainkan berapa Iya. instrumen-instrumen itu. Nah, ini saya lihat Bapak melihat adanya sisi lemah dari pemerintah, Pak, dalam hal ini. Yang melihat potensi ini harusnya dioptimalkan. Iya. Jadi Bapak melihat juga tadi pertanyaan kita. Sebenarnya petani kita kuat, tapi hari ini kita tidak lagi mendengar ada orang kaya dari petani begitu. Nelayan, kita kuat, tapi jarang kita mendengar ada nelayan orang kaya. Yang sekarang kita dengar itu orang kaya itu kerja di tambang, Pak. Iya. Ini kira-kira gimana Bapak melihat semua ini, Pak? Sebenarnya petani kita ini dia bisa kaya, Iya. ya. Asal betul-betul kita manage dengan baik. Katakanlah, kita mungkin bisa, kan kita bisa lihat saja Bulog. Kenapa kita tidak mediasi melalui BUMD, Iya. ya kan? Kalau seperti di Taiwan itu, hasil pertaniannya, hasil tani masyarakat itu, negara beli 75%. Iya. Itu dia sudah dapat untung, petani. Iya. 25% itu dia bebas menjual dengan siapa. Ya. Sehingga petani tidak pernah rugi. Iya. Kita ini Iya, iya. petani begitu kita suruh dia panen, begitu pasarnya kita tidak jamin. Iya. Begitu dia bertumpuk dengan dia punya hasil panen, Iya. kita kasih turun harga. Betul. Nah, kalau kelakuan kemarin kan bersamaan ada impor, Iya, iya. ya kan? Jadi padahal itu kalau negara berpihak pada satu cara pun, kemudian daerah menyikapi satu konsep yang sama, merantai ke bawah, saya kira kita bisa memainkan masyarakat kita, daerah kita ini jauh lebih maju. Iya. Walaupun kita sudah lebih maju, tetapi instrumen pembangunan kita harus berorientasi, mungkin ada perubahan cara pandang. Iya. Bagaimana ya seperti tadi, bagaimana kita jadikan hub Iya. Sulawesi Tenggara ini sebagai hub pariwisata karena catatan-catatan kita lihat bahwa yang masuk di Indonesia kemungkinan hanya 5 juta ya, Iya. turis mancanegara yang masuk ke Indonesia. Thailand ini 15 juta, Thailand Bali 5 juta, Thailand 32, Indonesia 15 juta. Indonesia 15 juta. Bali 6,9 juta. Dengan luasnya yang, Iya. bayangkan kalau kita dari Aceh ke Papua itu 7 jam Iya. pesawat, Betul. ya. Itu kalau di Eropa sudah berapa negara kita lewati 7 jam Iya. itu? Satu benua, Pak. Hah? Sudah satu benua. Sudah satu benua. Iya.
Kenapa kita tidak melihat keunggulan-keunggulan itu Ya. menjadikan bandara internasional itu beberapa titik? Iya. Kita tidak bisa lagi. Ini pariwisata itu punya potensi yang besar sebenarnya kalau kita ingin. Nah, tadi saya tertarik Bapak menyinggung bahwa kita harus punya bandara yang itu adalah merupakan bandara internasional. Nah, belum lama ini kan di Kendari itu sudah ada pesawat AirAsia, Pak, yang melayani rute ke Haloleo. Nah, Bapak melihatnya seperti apa itu? Ya, jadi kan sekarang ini Haloleo itu kan sebagai salah satu rantai dari, karena Makassar jadi hubnya ya. Iya. Kita akui bahwa Bandara Makassar itu sudah lebih ini. Tapi kan perlu kita lihat bahwa kita punya potensi yang jauh lebih besar. Iya. Minta maaf, dari Sulawesi Selatan kita ini punya potensi yang lebih besar. Iya. Ya, di Sulawesi Selatan itu ada berapa kabupaten tidak ada lautnya? Iya, iya. Kita hanya satu, Pak. Kita cuma satu yang tidak ada lautnya. Iya. Itu Kolaka Timur. Hmm. Tapi semua ini punya laut. Hmm. Lautnya ini punya keunggulan, punya karakteristik, Iya. potensinya, apanya. Kemudian semua titik-titik yang kunjung itu punya budaya, ya, punya keunggulan masing-masing, punya. Iya. Makanya ada kekayaan-kekayaan alam yang bisa dijual sedemikian dan tidak sama dengan di tempat-tempat lain di Nusantara itu. Nah, ini Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal peran swasta masyarakat yang lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah yang ada di situ. Nah, kira-kira sentuhan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar potensi pariwisata, kemudian kelautan dan sektor transportasi tadi itu bisa terkoneksi secara keseluruhan? Bagian mana kira-kira yang harus diambil Kalau menurut pemerintah? hemat saya, pemerintah fokus pada infrastruktur bandara Iya. dengan sistem fasilitas itu saja. Iya. Yang kedua, pelabuhan. Iya. Ya. Yang lainnya, promosi nggak usah pemerintah. Perorangan saja bisa promosi dengan Iya, iya. dengan ini. Iya, betul, ya kan? betul. Nggak perlu lagi seperti dulu harus ada pemerintah, ada ini nggak perlu. Ya, itu saja sebagai contoh. Di Lakeba ini Lala itu apa? Deng Lala. Deng Lala. Iya. Itu bisa mendatangkan wisatawan dari berbagai mancanegara, Iya. ya kan? Iya. Hanya jualannya sedikit, Pantai Lakeba. Hanya berapa meter, Pak? Berapa meter? Ya, nggak sampai 1 kilometer. Ya, jauh itu. Dengan laut di depannya. Iya. Dengan hanya ini. Dia bisa jual dan mendatangkan hampir setiap hari. Pesawat masuk di bawah-bawah itu ada tamunya itu Deng Lala Iya, iya, iya. dari berbagai negara. Betul, betul. Nah, pertanyaan kita, yang lembaga-lembaga yang dikasih tugas untuk itu sudah berapa didatangkan? Iya, iya. Ini berarti kekuatan swasta, Pak ya? Hah? Kekuatan swasta ini, Pak. Kekuatan rakyat. Iya, kekuatan rakyat. Ya. Seorang Deng Lala tadinya itu kan, kalau saya tidak salah dia pegawai Pertamina. Iya, betul. Dia keluar, kemudian dia bermain seperti itu. Ada juga Petra. Iya, iya. Petra Mamonto. Petra Mamonto. Iya. Itu yang saya kenal. Betul. Wow. Kemudian ya saudara-saudara kita yang pergi bangun di Sulawesi Tengah itu Labengki. Iya, Itu iya. kan perorangan. Dari Buton juga itu, Pak. Pemainnya. Perorangan. Iya. Ya, ada juga teman-teman yang di Unaha itu yang ada bukit. Iya. Mereka bisa Betul. fasilitasi. Itu juga perorangan. Iya. Ya kan? Dan itu asing semua, pemainan asing semua itu, Dan wisatawan itu asing. mainan asing semua. Ya. Kemudian kita melihat ada beberapa yang bawa-bawa kapal pesiar dulu Iya. masuk di bawah-bawah sini. Hmm. Ya, dia turun berapa jam. Hmm. Itu kan ada perorangan yang jual, Iya, iya, iya. Iya. ya kan? Bayangkan peran-peran perorangan itu kalau didukung dan difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Iya. Kan menurut hemat saya
nggak perlu. Bagaimana bandaranya difasilitasi dan bagaimana kita mendorong kebijakan pemerintah khusus untuk mengatur trayek-trayek Iya, pesawat betul. untuk masuk, sehingga konsep pemerataan itu dan penggalian potensi dari negara kita ini, itu daerah bisa, Ya, dan bisa tumbuh maju. memang terbukti Pak ya, itu menjadi satu role model yang kita bisa lihat di Wakatobi sana Pak. Ada satu bagian pulau yang itu dikelola secara mandiri di bidang pariwisata, direct flight dari Bali ke sana, Iya. dan sampai hari ini tetap eksis dan itu luar biasa. Ya, seperti Wakatobi. Iya. Saya minta maaf ya. Saya bilang Wakatobi itu sebenarnya alamnya mendukung. Iya, Itu contoh Lawrence. iya, Dia hanya memanfaatkan sebidang pesisir iya. dengan modal yang tidak terlalu besar. Dia bikin pondok-pondok yang sederhana. Iya, Pondok-pondok itu tidak jauh berbeda dengan pondok-pondok masyarakat kita selama ini, iya, ya kan? iya, iya. Tradisional Pak. Tradisional. Iya. Tapi orang mau ke sana antri, Dan itu nilainya bukan pakai rupiah lagi, dolar itu. itu antri, Iya. ya toh? Kenapa kita tidak ikut itu? Nggak usah kita pergi ke Bali lihat itu bagaimana hotel bertingkat, ya. Tidak perlu kita pergi lihat itu bagaimana bikin jalan yang besar dan lain sebagainya. Kalau menurut tema saya, cukup ajak masyarakat Wakatobi, Iya, kan mereka banyak yang punya duit. iya. Dia sudah punya duit, dia sudah punya tanah orang tua di situ, tanah leluhur di pinggir laut. Menurut hemat saya, ajak pergi ke Thailand, ke beberapa tempat-tempat wisata pesisir. Iya. Tuh, mereka lihat fasilitasi mereka itu bikin pondok-pondok seperti Lawrence. Iya, iya. Dukung aja akses, dukung aja listrik, dukung saja air bersih Iya. oleh pemerintah. Iya. Saya pikir kemudian negara hadir, konekkan dengan pesawat, Iya. ya ikat dengan angkutan laut. Saya pikir kita bisa maju dengan sektor-sektor seperti itu. Iya. Ya. Nah, ini tadi Bapak berapa kali melihat dari aspek konektivitas dan transportasi. Kita tahu Sulawesi Tenggara ini kan ada dua Pak, daratan dan kepulauan. Dan beberapa waktu yang lalu ada wacana terkait dengan bagaimana menghubungkan Tondasi dan Torobulu. Di sisi lain juga sebenarnya ada pengikat yang bisa dijadikan sebagai alternatif, yaitu Kasipute dengan Tondasi. Nah, gimana Bapak melihat ini sehingga bisa menjadi satu kesatuan walaupun ada dua yang bercorak daratan dan kepulauan tadi Pak? Ya, jadi Sulawesi Tenggara dulu kan mengkonekkan ini melalui sisi laut. Iya. Beberapa gubernur termasuk dulu bagaimana ini menghubungkan sisi darat dari daratan ke kepulauan. Iya. Torobulu, Tampo, itu sudah hidup. Kemudian bagaimana Labuan dengan Amolengo, itu sudah jadi dengan infrastruktur ini. Sehingga fungsi dari Torobulu ke Tampo itu menghidupkan Raha, Raha, betul. ya kan? Iya. Dan secara umum Pulau Muna Pulau Muna. Iya. sebagai rantai pengikat dengan Wara Iya. ke Bau-Bau. Jalur itu hidup. Ya. Kemudian bahwa dinamika Sulawesi Tenggara yang tadinya wilayah-wilayah pedesaan kecamatan sekarang dia beralih menjadi kabupaten. Iya. Torobulu bagian daripada Konawe Selatan, Kasipute Kabupaten Bomana. Kasipute
yang tadinya itu wilayah Buton, Iya. itu kan punya koneksitas dan punya peran mendukung bau-bau Iya. dari beberapa komoditas, ya. Hmm. Kemudian dari sisi pergerakan dengan adanya jalan Kolaka Utara, Sulawesi Selatan, maka ada peran-peran supply bahan-bahan ekonomi untuk melayani Sulawesi Tenggara. Dia melintas, dia lewat Torobulu, dia lewat Amunengo, ya. Padahal ada potensi baru Iya. yang perlu dipertimbangkan betul. Iya. Dan sebenarnya ini sudah jalan. Saya pernah naik feri Kasipute Tondasi. Dan itu feri swasta. Iya, iya. Tingkat kenyamanannya. Saya heran kalau dia berhenti. Iya, iya. Ya, berarti swasta sudah lihat ada potensi. Ya. Nah, ini mungkin menurut hemat saya kita dekatkan. Jadi tidak semua yang melintas dari Sulawesi Selatan itu dia lewat Kolaka, Unaha, Iya. Temba, Labuan, Molengo, baru Labuan. Tidak harus seperti itu. Tapi bisa dia lantas masuk Bombana, Iya. terus Kasih putih. Kasipute, masuk Tondasi, Iya. Tondasi tembus bau-bau. Bau-bau. Bisa. Dan sebaliknya, itu menghidupkan Muna Barat. Iya. Sehingga kemungkinan ke depan, pusat distribusi Sulawesi Tenggara itu berada di dua kabupaten itu, Buton Tengah dan Muna Barat. Iya, iya. Itu bisa berperan sebagai kawasan distribusi Sulawesi Tenggara. Karena dia bisa menghubungkan daratan dan kepulauan. Dan itu didukung letak geografis kedua kawasan itu, kemudian potensi real dari dua kawasan itu, kemudian itu bisa menjadi satu kekuatan baru bagi ekonomi Sulawesi Tenggara, karena sumber daya manusianya orang Buton Tengah itu sudah pelaku-pelaku ekonomi yang berada di berbagai titik. Iya. Di Indonesia, Pak. Indonesia ini dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya. Jadi tugas pemerintah hanya memfasilitasi beberapa Sentuhan fasilitas sentuhan, Iya. dermaga, isin-isin trayek feri, kemudian dengan sendirinya bengkel-bengkel, warung sepanjang jalur-jalur daripada kendaraan-kendaraan ekonomi seperti itu bisa tumbuh. Iya. Ya, penginapan-penginapan sepanjang jalan tempat istirahat bisa tumbuh. Sehingga kita Sulawesi Tenggara dia maju secara serentak. Iya. Dengan tingkat daya saing dan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang kita miliki. Iya. Artinya itu tadi Pak, satu kata kunci yang Bapak sampaikan bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah sebuah kekuatan, Pak. Kekuatan besar. Dari 17 kabupaten kota ini. Ya. Jadi harus saling mengikat begitu, Pak, ya. Ini Sulawesi Tenggara dengan 17 kabupaten. Iya. Itu baru satu mesin provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Bagaimana kalau dipakai dua mesin? Iya, Mesin provinsi Kepulauan Buton. iya, iya. Jadi Jazirah Sulawesi Tenggara dua mesin. Mesin Sulawesi Tenggara Induk, mesin provinsi Kepulauan Buton, dia berserentak, dia bagaimana lompatannya. Iya. Dan posisi kita berada di kaki depan Sulawesi. Sebentar lagi Papua itu bergerak maju. Maluku dengan Marselanya mungkin itu bisa hidup. Iya. Kemudian berbagai potensi Maluku Utara juga kita bisa ikat untuk menjadikan itu. Selain secara geografis dan jalur-jalur kesejarahan itu ada, dan sebaran warga Sulawesi Tenggara yang berada di beberapa depan di kaki Sulawesi itu, ada KKST kita di Papua, ada KKST kita di Maluku, di Maluku Utara, di Kalimantan. Itu kan mesin-mesin yang masih Andrean sebenarnya. Itu kalau difasilitasi dan pemerintah
ya membuka ruang untuk fasilitas itu. Dan memang tugas pemerintah adalah fasilitator. Iya. Ya, Nah, Pak, tahun 64 kan kita baru punya 4 kepala daerah plus 1 gubernur. Sekarang ada 17. Tambah 1 gubernur, berarti 18, Pak. Mestinya kan ini adalah merupakan kekuatan yang lebih punya daya lompat yang Bapak sampaikan tadi itu lebih jauh. Nah, dari semua hal tersebut, apa kita hanya membaca dari aspek kuantitas saja, Pak? Atau sejauh mana Bapak melihat kualitas kita saat ini? jadi kalau menurut hemat saya kita harus memberikan rasa hormat kepada semua pimpinan-pimpinan daerah di Sulawesi Tenggara. Dari yang pertama Sulawesi Tenggara dibentuk sampai dengan hari ini, saya pikir kita tidak bisa pungkiri banyak gagasan ide-ide sehingga Sulawesi Tenggara seperti ini. Ya. Kalau kita menarik ke belakang Sulawesi Tenggara awalnya terbentuk, kita harus jujur mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara itu maju pesat, ya. Apalagi Kendari. Ya. Saya ini orang besar di Kendari. Kota Kendari itu sampai di Benua saja, Iya, iya, iya. ya kan? Itu namanya Mandonga, setelah Korim itu sawah rawa, ya kan? Apalagi Andonohu, Iya. itu. Tapi sekarang itu sudah kita dari udara sudah padat dan Kendari itu sebagai kota besar, Iya. mungkin jadi kota masa depan, ya kan? Berarti kita harus akui kita ada kemajuan. Tetapi kemajuan ini dengan potensi yang kita miliki, mungkin kita lebih cepat maju di dalam bagaimana kita menyongsong 19 tahun ke depan Indonesia emas itu. Dengan posisi strategis yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, sumber daya manusia yang kita miliki, dan berbagai lagi keragaman yang kita miliki, mungkin perlu merekayasa ulang Iya. berbagai instrumen-instrumen yang pernah kita miliki, Iya. yang mungkin kita kembalikan, kita mungkin lakukan perbaikan-perbaikan, sehingga semua yang tadinya kita benahi dengan mengabaikan yang lain, mungkin kita sambung kembali Iya. dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru. Dengan potensi yang kita miliki ini, saya kira ini bisa lebih cepat. Iya. Nah, menarik Bapak singgung tadi soal merekayasa ulang. Saya ingin kaitkan ini dengan visi abadi kita, Pak. Ya, Bahwa NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. ya, Nah, seperti apa Bapak menghubungkan visi ini dengan rekayasa ulang tadi, Pak? ya. Saya kira kan harus kita melakukan itu kata berkelanjutan. Iya. Kata berkelanjutan berarti harus hati-hati kita mengelola sumber daya alam. Jangan sampai dia habis, Iya. ya kan? Iya. Kita masih 19 tahun lagi Pak ini mau Indonesia Emas. Nanti baru kita tahu di belakang ternyata nikel yang 1 truk itu Iya. mineralnya bukan kandungannya nikel toh. Iya. Mungkin ada emasnya di situ, ada kandungan lainnya di situ, sehingga baru kita bilang kenapa dulu kita boros, ya kan? Iya, iya, iya. Demikian juga beberapa kawasan-kawasan itu kita gunduli, kemudian kita pergi tanam sawit, sehingga baru kita menyesal, ternyata sawit ditolak oleh masyarakat dunia. Iya, iya. Ya tuh? Yang mereka cari jambu mente, Iya, iya, iya. yang mereka cari cengkeh, Cengkeh, yang mencari pala, kakao. dan mencari kakao. Ya, sampai sekarang komoditas itu harganya tetap normal, Iya, iya. permintaannya tetap naik, karena belum ada yang mengganti kakao, ya kan? Iya, iya. Belum ada yang menggantikan camente, ya. Tapi kalau sawit masih banyak yang bisa ganti. Iya, iya. Kepala kelapa dalam itu bisa lebih efektif, Iya, iya, iya. ya. Kelapa itu yang
tersebar sepanjang Buton Utara itu, Lasalimu, Ya. di Kabaina, di Poliang, ya, di Mawasangka, di Kalidupa, kelapa-kelapa dalam itu banyak. Sekarang itu kan permintaan kelapa dalam itu mulai dari santannya, Ya. susu santan itu sekarang punya nilai ekonomis tinggi. Ya. Air kelapa, tempurungnya, sabuknya, dan lain semuanya. Ternyata mungkin kita orientasi tanam kelapa dalam aja semua. Iya, iya, iya. Tanam kelapa dalam semua. Ya, sehingga kita bisa kalau dengan populasi sekian, ya kita bikin industri susu kelapa Iya. dalam di sini. Kita bisa bikin kemasan air kelapa. Kita bisa bikin macam-macam kalau dari sisi populasi atau luas areal tanam kelapa itu juga lebih luas. Iya. Di bawah pohon kelapa itu kita bisa terlepas sapi. Iya kan? Iya. Ya. Dan berbagai macam. Iya. Termasuk juga mungkin aspal, Pak ya. Itu kan residu juga dari Ya. sumber daya alam yang sebenarnya punya potensi yang lebih besar dari itu. Ya, saya sebenarnya takut kalau bicara tentang aspal. Iya. Karena bisa dilihat dari dan disorot dari berbagai aspek. Tetapi kalau menurut hemat saya, kalau sebenarnya sudah ada kebijakan, kan sekarang kan untuk mengaspal di Sulawesi Tenggara ini kan harus ada kandungan aspal buton juga Iya, kan. betul. Ada sekian persen itu Iya. ada, langkah itu ada. Cuma sebenarnya ya yang sudah ada yang kelola aspal kita, tapi siapa yang kelola di sana? Iya, iya, iya. Ya, bukan BUMD-nya juga kita. Terus saya tanya, itu Pemda Buton dia dapat apa dari kelola aspal yang di situ? Iya, iya. Karena kita jalan di Buton juga banyak jalannya yang belum beraspal, Iya, iya. ya berubah. Hmm. Ya, tapi ya itu, minta maaf saya singgung seperti itu. Tapi hemat saya, kita kembali dulu bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Iya. Hmm. Ya, cuman kita belum tahu. Iya. Dulu kita tahu itu aspal Buton, ya hanya untuk jalan, Jalan, betul. ya toh. Tapi mari kita bertanya, dunia yang besar ini ada berapa tempat yang ada aspalnya, Iya, betul. ya kan? Hanya 2, Pak. Trinidad, Yang terbesar di Pulau Buton, Buton ya. ya. Kan pertanyaan itu, fakta itu harus menjadi renungan. Kalau bagi saya, ya bagaimana kalau kita melihat itu ampas kelapa? Iya, Itu kan boleh kata residunya, kan? iya, betul. Sudah diperas. Itu pun bernilai, Pak. Itu pun boleh. Coba kamu tarik ke belakang itu tentang Aspal tadi, Pak. aspal itu. Berarti ada potensi yang lebih besar dari situ. Ada potensi besar, tidak tahu jenis komoditas apa yang logam apa atau mineral apa. Mineral apa? Mungkin lebih berat daripada uranium, Iya, iya. ya kan? Yang nilainya lebih mahal berkali-kali lipat, Pak. Residu. Residunya saja seperti itu. Konon itu residunya saja bisa menghasilkan sekian puluh zat kimia baru. Bagaimana dengan intinya? Iya, iya, iya. Ya Artinya itu tadi, Pak, kita jangan terburu-buru ini dalam melihat semua potensi yang kita miliki.